Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Mandalikapedia dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan jangan lupa tetap berkarya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistematika penulisan artikel ilmiah. Sistematika penulisan begitu penting sehingga disebutlah karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, meskipun isi dari karya kita itu bagus, tetapi jika tidak dengan sistematika penulisan yang jelas, maka karya tersebut belum dikatakan layak publikasi. Sistematika penulisan karya ilmiah yang benar seperti ini. Dalam artikel ilmiah memiliki sistematika penulisan yang baku. Ada beberapa hal yang menjadi inti dari sistematika tersebut. Antara lain, bagian awal yang terdiri dari judul artikel dan abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari artikel penelitian kita yang biasanya tidak lebih dari 500 kata. Isinya adalah ringkasan pentingnya penelitian kita atau tulisan kita, tujuan penelitian atau tujuan penulisan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, introduction atau pendahuluan adalah latar belakang atau alasan yang menjadi faktor atau alasan penyebab secara umum, secara teoretik, dan secara keadaan di lapangan atau keadaan real, mengapa kita mengambil atau berminat untuk menganalisa dan meneliti sebuah permasalahan atau fenomena, tujuannya, serta kontribusi hasil penelitian kita. Itulah yang dijelaskan pada bagian ini. Kurang lebih ya 1 lembar cukuplah. Yang kedua, kajian literatur atau kajian pustaka. Kajian literatur ini berisi literatur atau referensi teori yang berkaitan dengan variabel penelitian kita. Sumber literatur yang dapat digunakan pada sebuah karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah dapat berasal dari buku teks, jurnal ilmiah, atau bahan bacaan yang memiliki sumber yang valid. Usahakan literatur yang dipakai merupakan sumber terbaru, misalkan 5-7 tahun terakhir. Kajian literatur ini kurang lebih 1 lembar cukup. Yang ketiga, metode, yaitu langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Intinya yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Kurang lebih 1/2 lembar cukup. Yang keempat, hasil penelitian. Dalam hasil penelitian berisi tentang hasil penelitian yang biasanya dapat berupa narasi, tabel, gambar, diagram, dan lain-lain yang dijabarkan secara mendetail dan secara sistematis. Kurang lebih para sahabat 1-2 lembar cukup. Bagian yang kelima adalah pembahasan. Pembahasan di sini adalah interpretasi yang berisi penilaian terhadap kesenjangan dari teori dan hasil penelitian yang disajikan dan membandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Dalam pembahasan, kita dapat memperkuat atau mendukung teori yang sebelumnya, ataupun menolak dengan teori yang sebelumnya, ataupun menemukan hal-hal yang baru. Bagian terakhir dari bagian inti yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yaitu intisari dari hasil penelitian kita. Urutannya dapat menjawab tujuan dari penelitian kita. Kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi yang kita berikan harus dapat dilaksanakan, yaitu dibuat secara operasional untuk
kelangsungan atau keberlanjutan penelitian kita, tidak berupa abstrak atau tidak nyata. Rekomendasi dapat berupa kebijakan atau aturan. Yang terakhir dari bagian dari artikel ilmiah yaitu daftar pustaka. Perbanyak referensi para sahabat dari sumber jurnal-jurnal terbaru atau buku-buku atau teori-teori yang terbaru. Minimal 5-7 tahun terakhir. Itu yang direkomendasikan. Nah, para sahabat, kita sudah mengetahui tentang sistematika penulisan artikel ilmiah. Dengan harapan ide-ide kita atau tulisan-tulisan karya kita bisa lebih sistematis dalam penulisan, sehingga artikel tersebut layak untuk dipublikasi dan dibaca oleh orang banyak. Semoga video ini bermanfaat, dan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga para sahabat yang lain dapat menikmati ilmu pengetahuan ini juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandalikapedia, kita bisa.